Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jingga Khairunisa dengan nomor NIM 22017086. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strukturalisme, formalisme, dan struktural genetik. Yang pertama yaitu strukturalisme. Strukturalisme merupakan salah satu pendekatan kesastraan yang lebih menekankan pada kajian hubungan antar unsur pembangun karya yang bersangkutan. Strukturalisme dapat dipandang juga sebagai suatu pendekatan objektif yang dapat dipertentangkan dengan pendekatan yang lain, seperti pendekatan mimetik, ekspresif, dan pragmatik. Strukturalisme pada dasarnya dapat dipandang sebagai cara berpikir tentang dunia kesastraan yang lebih merupakan susunan hubungan dengan susunan benda. Walaupun penganut strukturalisme ini bermacam-macam, namun di antara mereka terdapat kesatupahaman tentang memahami karya sastra, yaitu pada struktur. Robert Scorles mengatakan struktur merupakan suatu cara untuk mencari kenyataan bukan benda secara sendiri-sendiri, melainkan dalam hubungan antar benda itu. Theo juga mengatakan bahwa dasar struktur sebuah karya sastra merupakan keseluruhan, kesatuan makna yang bulat, mempunyai kohesi intrinsik. Dalam keseluruhan itu, setiap bagian dan unsur memainkan peran yang hakiki. Sebaliknya, unsur dan bagian mendapat makna seluruhnya dari makna keseluruhan teks. Dapat disimpulkan, struktur merupakan suatu organisasi menyeluruh yang bagian-bagiannya saling berhubungan secara fungsional, yang artinya bagian itu saling mempengaruhi, saling menentukan makna, dan hanya bermakna dalam satu kesatuan. Selanjutnya yaitu tujuan strukturalisme. Menurut Nurgiantoro, pada dasarnya analisis struktural bertujuan untuk memaparkan secermat mungkin fungsi dan keterkaitan antar berbagai unsur karya sastra yang secara bersamaan menghasilkan sebuah kemenyeluruhan. Analisis struktural ini tidak hanya terbatas kepada menganalisis unsur intrinsiknya saja, tetapi yang lebih penting yaitu mengaitkan hubungan antara unsur tersebut dan hal yang ingin dicapai. Hal ini dilakukan karena karya sastra merupakan suatu yang kompleks dan unik. Prinsip dasar pendekatan strukturalisme menurut Theo adalah: yang pertama, pendekatan struktural bertujuan membongkar dan memaparkan secermat mungkin keterkaitan unsur-unsur karya sastra yang membentuk makna menyeluruh atau universal. Yang kedua, pendekatan struktural tidak menjumlahkan unsur-unsur. Yang ketiga, pendekatan struktural berusaha menyemantikan gejala bunyi dalam karya puisi. Yang keempat, pendekatan struktural menganggap bahwa keseluruhan makna karya sastra berada dalam keterpaduan struktur total. Sedangkan menurut Rene Wellek dan Warren, menyatakan bahwa pendekatan struktural dalam menganalisis karya sastra harus mementingkan segi intrinsik dan anti-ekstrinsik. Selanjutnya ada kelemahan dan keuntungan strukturalisme. Yang pertama yaitu kelemahan, terletak pada keyakinan yang terlalu berlebihan terhadap otonomi karya sastra. Akibatnya, sejarah dan sosial budaya yang mengitari karya sastra tersebut terabaikan. Melepaskan karya sastra dari latar belakang sosial dan kesejarahannya akan mengakibatkan karya sastra kurang bermakna. Yang kedua yaitu keuntungannya, memegang teguh kelengkapan, keterjalinan struktur, dan otonomi karya sastra. Langkah penerapan teori struktural untuk memahami karya sastra. Analisis struktural dalam karya sastra, khususnya prosa fiksi, dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mendeskripsikan fungsi dan hubungan antar unsur intrinsik fiksi. Misalnya, mendeskripsikan unsur intrinsik seperti plot, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, tema, dan amanat. Setelah itu, kita mengetahui fungsi masing-masing unsur dalam menunjang keseluruhan dan bagaimana hubungan antar unsur itu sehingga membentuk suatu makna yang padu. Keterpaduan ini dapat dilihat dari hubungan antar peristiwa satu dengan peristiwa lainnya. Kaitannya dengan pelompatan yang tidak kronologis, kaitannya dengan tokoh penokohan, dengan latar, dan sebagainya. Selanjutnya, tokoh dan konsep dasar teori strukturalisme. Yang pertama yaitu Aristoteles. Memiliki 4 konsep, yaitu yang pertama order, urutan atau aturan yang logis dan teratur. Yang kedua yaitu unity, bahwa semua unsur dalam plot harus ada dan tidak bertukar tempat tanpa mengacaukan keseluruhannya. Yang ketiga yaitu complexity, yaitu bahwa luasnya ruang lingkup dan kekompleksan karya harus cukup untuk memungkinkan perkembangan peristiwa yang logis. Yang keempat yaitu coherence, yaitu bahwa sastrawan tidak bertugas menyebutkan hal-hal yang benar terjadi, melainkan hal-hal yang mungkin atau harus terjadi dalam rangka keseluruhan plot itu. Yang kedua, Ferdinand de Saussure. Linguistik merupakan ilmu yang otonom. Karya sastra juga memiliki sifat keotonomian sehingga pembicaraan mengenai karya sastra
tidak perlu dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Yang ketiga, kaum formalisme. Tokohnya yaitu Jacobson, Shklovsky, Erchebaum, dan Tinjanov. Konsepnya yaitu bahasa dominan ciri yang paling menonjol menurut pendapat dan pengalaman mereka dalam sebuah karya sastra. Konsep kaum formalis bersifat otonom, artinya dapat dipahami sebagai kesatuan yang bulat. Yang kedua yaitu formalisme. Secara etimologis, formalisme berasal dari bahasa Latin yaitu forma yang berarti bentuk atau wujud. Formalisme mengutamakan pola suara atau kata-kata yang formal, bukan isi. Oleh karena itulah cara kerjanya disebut metode formal. Formalisme menolak pandangan bahwa karya sastra sebagai ungkapan pandangan hidup sekalian perbedaan antara dikotomis antara isi dan bentuk. Formalisme juga menolak peranan karya sastra semata-mata sebagai sarana untuk memahami hakikat kebudayaan secara luas. Tujuan pokok formalisme adalah studi ilmiah tentang sastra dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, puitika, asosiasi, oposisi, dan sebagainya. Faktor kelahiran formalisme ada 3. Yang pertama yaitu sebagai akibat dari penolakan paradigma positifisme pada abad 19 yang memegang teguh prinsip-prinsip kausalitas dalam hubungan ini, bentuk reaksi terhadap studi biografi. Yang kedua yaitu kecenderungan yang terjadi pada ilmu humaniora di mana terjadinya pergeseran paradigma dari diakronis menjadi sinkronis. Yang ketiga yaitu penolakan terhadap pendekatan tradisional yang selalu memberikan perhatian terhadap hubungan karya sastra dengan sejarah, sosiologi, dan psikologi. Selanjutnya yaitu ada konsep formalisme. Konsep adalah gagasan mengenai teknik yang berhubungan dengan bentuk. Konsep yang mendasari tokoh formalisme adalah tidak berfokus pada bagaimana sastra dipelajari, melainkan apa yang menjadi pokok persoalan dari studi sastra itu sendiri. Konsep formalisme menganggap penting berbagai ragam bahasa dan juga menjelaskan bahwa bentuk merupakan suatu yang komplit, konkret atau nyata, dan berdiri sendiri. Konsep formalisme menganggap bahwa plot merupakan posisi sebagai struktur. Tokoh-tokoh formalisme yang pertama yaitu Viktor Shklovsky, mengemukakan bahwa sifat kesastraan muncul sebagai akibat penyusunan dan pengubahan bahan yang semula bersifat netral. Yang kedua yaitu Boris Eichenbaum, yaitu memberi penegasan bahwa kaum formalisme dipersatukan oleh adanya gagasan untuk membebaskan diksi puitik dari kekangan intelektualisme dan moralisme yang diperjuangkan dan menjadi obsesi kaum simbolis. Yang ketiga yaitu Boris Tomaszewski, menyebutkan bahwa motif sebagai satuan alur terkecil. Secara umum, motif berarti sebuah unsur yang penuh arti yang diulang dalam sejumlah karya sastra. Di dalam satu karya, motif merupakan unsur arti yang paling kecil di dalam cerita. Selanjutnya ada formalisme Rusia. Lahirnya formalisme Rusia diakibatkan oleh gerakan avant-garde yang disebabkan oleh memberontak dan menolak terhadap tradisi dan kebudayaan futurisme. Sastra hendaknya menyesuaikan diri dengan zaman modern yang bergerak cepat dan bentuknya tidak mengenal ketenangan. Yang kedua yaitu reaksi terhadap aliran positifisme, dikarenakan tidak sependapat dengan aliran positifisme yang terlalu memperhatikan data biografis dalam studi ilmiah dan cenderung menganggap yang ilahi sebagai absolut dan materialisme abad mesin sebagai wilayah puisi yang mendukung revolusi. Pokok gagasan formalisme Rusia yang pertama yaitu defamiliarisasi dan deotomatisasi, yaitu teknik membuat teks menjadi aneh dan asing yang dikemukakan oleh Shklovsky untuk menyebut teknik bercerita dengan gaya bahasa yang menonjol dan menyimpang. Misalnya menunda, menyisipi, memperlambat, atau mengulur-ngulur suatu kisah sehingga menarik perhatian karena tidak ditanggapi secara otomatis. Yang kedua yaitu teori naratif yang diperkenalkan oleh kaum formalisme Rusia untuk kepentingan analisis teks, perbedaan antara cerita, alur, dan motif. Yang ketiga yaitu analisis motif, yaitu sebuah unsur yang penuh arti yang diulang dalam sejumlah karya sastra. Motif merupakan unsur arti paling kecil di dalam cerita. Yang ketiga yaitu ada strukturalisme genetik, merupakan suatu teori yang dimunculkan atas reaksi terhadap kemandegan atau stagnasi teori strukturalisme. Strukturalisme meninggalkan satu aspek penting dalam suatu karya sastra yaitu manusia, karena sebagai suatu subjek kreator menjadi satu sisi di luar karya.
Lucia Goldman memunculkan suatu teori strukturalisme genetik, yaitu sebuah teori yang memasukkan unsur-unsur historis karya sastra terkait subjek kreator untuk menguatkan temuan dari suatu kajian strukturalisme. Konsep dasar strukturalisme genetik yang pertama yaitu fakta kemanusiaan, yaitu segala hasil aktivitas atau perilaku manusia baik verbal maupun fisik yang berusaha dipahami oleh ilmu pengetahuan yang terbagi dua, yaitu fakta individual adalah hasil perilaku libidinal seperti mimpi, perilaku orang gila, dan fakta sosial adalah fakta yang mempunyai peranan dalam sejarah dan mempunyai dampak pada sosial, ekonomi, dan politik antar masyarakat. Fakta merupakan usaha manusia untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik dalam hubungan dengan sekitarnya. Yang kedua yaitu subjek kolektif. Subjek kolektif ini terbagi dua, yaitu subjektif individual dan subjektif kolektif. Menurut Goldman, hanya subjek kolektif yang mampu menciptakan fakta sosial yang dapat berupa kelompok kekerabatan, kelompok sekerja, dan sebagainya. Subjek kolektif ini disebut sebagai kelas sosial terkait dengan teori Marxis. Yang ketiga yaitu pandangan dunia, homologi, strukturasi, dan struktur. Homologi yaitu kesejajaran struktural antara struktur karya sastra dengan struktur masyarakat. Struktur karya sastra tidak terutama homolog dengan struktur masyarakat, melainkan homolog dengan pandangan dunia yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu. Pandangan dunia yaitu kompleks menyeluruh dari gagasan, aspirasi yang menghubungkan anggota suatu kelompok dengan kelompok sosial lainnya. Yang keempat yaitu struktur karya merupakan produk strukturalisasi dari subjek kolektif. Goldman mengemukakan dua pendapat mengenai karya sastra, yaitu karya sastra merupakan ekspresi pandangan dunia imajiner, dan dalam usahanya mengekspresikan pandangan dunia itu, pengarang menciptakan tokoh, objek, dan relasi secara imajiner. Yang kelima yaitu dialektika pemahaman dan penjelasan, berkaitan dengan metode dialektik yang memiliki prinsip membuatnya berhubungan dengan masalah koherensi, di mana pengetahuan mengenai fakta kemanusiaan yang akan tetap abstrak apabila tidak dibuat konkret dengan mengintegrasikan ke dalam keseluruhannya. Metode dialektik memiliki dua pasang konsep, yaitu keseluruhan dan bagian, dan pemahaman dan penjelasan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.